Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error, masih di playlist database dasar. Di video ketiga kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstalasi DBMS MySQL. Kita akan bagi menjadi dua bagian di video ketiga kali ini. Di bagian pertama kita akan belajar bagaimana menginstalasi DBMS MySQL di PC atau laptop dengan sistem operasi berbasis Windows. Dan yang bagian kedua, nanti kita akan belajar juga bagaimana cara menginstal DBMS MySQL di dalam smartphone Android. Ya, jadi bagi kalian yang mau menggunakan smartphone Android untuk belajar DBMS MySQL ini, ya silahkan nanti ikuti di bagian keduanya. Langsung saja kita akan membahas bagaimana cara menginstalasi DBMS MySQL pada PC atau laptop berbasis Windows. Untuk menginstalasi DBMS MySQL ini ada banyak cara, salah satunya adalah dengan menggunakan software aplikasi bundling XAMPP. Nah, langsung aja kita buka Google Chrome-nya atau browser kalian. Kemudian kita cari di Google ya. Kita buka Google aja dulu. Oke, kemudian kita cari XAMPP. Nah, kita akan download dari website resminya yaitu www.apachefriends.org. Ya, kita klik aja. Nah, di sini ada halaman utama dari apachefriends.org. Nah, untuk mendownloadnya kita di sini ada 3 pilihan. Ya, yang pertama exam for Windows. Ya, kemudian ada exam for Linux dan exam for OS X atau untuk Mac OS ya. Nah, karena kita menggunakan Windows, kita download aja yang ini ya. Kita download exam for Windows. Oke, jika sudah otomatis terdownload di pojok kiri bawah ya kalau kita menggunakan Chrome. Untuk di browser lain mungkin menyesuaikan. Kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Nah, jika sudah selesai proses downloadnya seperti ini, kita buka saja, kita klik panah ke atasnya, kemudian kita pilih show folder. Nah, di sini hasil downloadnya ya. Silahkan klik 2 kali atau double klik ya, kita instalasi. Oke, jika sudah kita pilih yes saja. Jika ada warning seperti ini, kita klik OK aja, nggak ada masalah. Nah, ini adalah setup menu dari proses instalasi Exam. Ya, kita klik next saja. Nah, di sini untuk select komponen, ya kita lanjutkan aja. Jadi di sini kita bisa lihat dalam paket bundling Exam ini sudah termasuk. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 server di dalamnya, yaitu ada server Apache, yaitu untuk web server, kemudian MySQL untuk DBMS, ya, yang akan kita pakai nanti, kemudian ada FileZilla, Mercury, kemudian ada Tomcat. Ya, jadi sudah satu paket atau satu bundle. Oke, kita klik next saja. Nah, untuk folder tempat instalasinya kita biarkan default aja, jadi nanti hasilnya akan terinstall di drive C di dalam folder XAMPP. Oke ya, jadi nanti kita nyarinya ke C kemudian folder XAMPP.
Oke, kemudian kita klik next saja. Untuk language-nya biarin Inggris saja, ya nggak ada masalah. Kita klik next. Untuk learn about Bitnami-nya kita uncheck aja, kemudian kita klik next. Kita klik next lagi. Ya, silahkan tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, untuk proses instalasi ini tergantung dari komputer atau laptop kalian ya. Jadi cepat atau lambatnya tergantung dari komputer atau laptop masing-masing. Jadi silahkan ditunggu sampai prosesnya selesai semua. Oke, jika sudah selesai prosesnya seperti ini, kita uncheck dulu deh, biar nanti kita tahu bagaimana cara menjalankannya. Oke, kita klik finish saja jika sudah. Oke, untuk membukanya kita bisa, atau untuk mengeceknya kita bisa cek di Windows Explorer ya. Caranya kita bisa klik kanan di Start menu, kemudian pilih File Explorer, atau bisa juga menggunakan tombol pada keyboard, yaitu tombol Windows tahan, kemudian tekan huruf E. Oke, seperti ini keluar Windows Explorer, kemudian kita arahkan ke drive C, kemudian kita cari exampp, ya ini ya, folder exampp, klik 2 kali. Nah, kita arahkan ke bagian bawah ya. Kita jalankan dulu exampp control panel. Jadi setiap kali kita akan menjalankan DBMS MySQL, kita harus jalankan dulu exampp control panel ini ya. Oke, biar lebih gampang ya. Biar lebih gampang kita letakkan aja exampp control panelnya ke desktop ya. Caranya kita klik kanan ya, klik kanan, pilih send to desktop ya. Ya, jadi kita buat shortcutnya biar lebih cepat. Oke, jadi sekarang sudah ada shortcutnya ya, ini ya kita buat. Jadi kita bisa jalankan, klik 2 kali. Oke, kita jalankan MySQL-nya ya, yang ini. Oke, kita klik Start. Oke, jika sudah berwarna hijau seperti ini, berarti sudah berjalan baik. Kemudian sekarang bagaimana cara kita menjalankan atau masuk ke DBMS MySQL-nya. Ya, untuk menjalankannya, yang pertama tadi langkah pertama adalah menjalankan modul MySQL pada exampp control panel ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuka command prompt ya, cmd. Oke, kita ke search dulu di sini. Kemudian kita ketikkan cmd. Nah, seperti ini akan keluar. Kemudian kita klik aja atau run as administrator di sini. Ya, pilih ini. Yes. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita buka File Explorer. Caranya seperti biasa ya, kita pakai shortcut pada keyboard, tekan tombol Windows pada keyboard, tahan, kemudian tekan huruf E. Nah, maka keluar seperti ini. Kemudian kita pilih ke drive C, kemudian kita arahkan ke exampp, kemudian kita arahkan ke MySQL, kemudian kita arahkan ke bin ya di sini. Kemudian kita arahkan ke bagian atas di sini. Kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Kita copy aja. Klik kanan, copy. Oke, jika sudah minimize, kita kembali ke command prompt.
Kemudian di sini kita ketik cd spasi, kemudian kita pastekan tadi ya. Jadi kita akan mengarah seperti ini. Kita klik kanan langsung otomatis di paste seperti ini. Nah, jadi artinya kita akan pindah ke dalam ya, cd artinya adalah change directory, yang maksudnya adalah kita akan berpindah ke dalam drive C, masuk ke dalam folder exam, kemudian kita masuk lagi ke dalam folder MySQL, kemudian kita masuk lagi ke dalam folder bin, di mana di dalam folder bin ini nanti kita akan menjalankan aplikasi DBMS MySQL-nya. Jika sudah, enter. Nah, sekarang posisinya sudah di exam MySQL bin. Ya, jadi kita sudah ada di dalam folder bin. Jika sudah, kita ketikkan MySQL min u spasi root. Oke, jika sudah, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sekarang sudah masuk ke dalam DBMS MySQL atau MariaDB. Oke ya. Nah, untuk mengetahuinya, kita coba cek di dalam DBMS ini kita punya berapa database. Cara ngeceknya seperti apa? Kita bisa gunakan show databases. Ya, seperti ini perintahnya. Nanti kita akan pelajari apa itu show databases ya, dan lain sebagainya nanti. Ya, untuk sementara kita coba cek dulu benar nggak. Oh ya, kurang titik koma ya. Di sini kita tambahkan titik koma, kemudian enter. Ya. Jadi untuk melihat database apa aja yang ada di dalam DBMS-nya, kita bisa gunakan show databases. Ya. Oke, kita ulang ya. Untuk melihat database, caranya adalah kita ketikkan show databases. Ya, jangan lupa pakai titik koma. Oke, seperti ini. Jika sudah, enter. Nah, maka di dalamnya kita tahu bahwa di dalam MariaDB kita atau server DBMS MySQL kita punya 5 database. Database pertama adalah Information Schema, database kedua adalah MySQL, database ketiga adalah Performance Schema, database keempat adalah PHPMyAdmin, database kelima adalah Test. Nah, di dalam DBMS ini kita bisa menambahkan database baru. Jadi kita bisa membuat database baru di dalamnya. Nah, nanti kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Oke, untuk sementara seperti ini dulu ya. Kita sudah belajar bagaimana cara menginstalasi DBMS MySQL dengan menggunakan aplikasi package exampp. Selanjutnya di bagian kedua kita akan belajar bagaimana cara menginstalasi MySQL di dalam smartphone Android. Oke ya, kita lanjut ke bagian kedua. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menginstalasi DBMS MySQL di dalam Android. Langkah pertama kita buka dulu Play Store. Kemudian kita cari aplikasi dengan nama Termux. Seperti ini. Jika sudah, tekan enter ya. Lalu selanjutnya kita install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, jika sudah berhasil terinstall seperti ini, kita kembali ke menu utama. Kemudian kita buka aplikasi Termux-nya. Klik 2 kali. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita lakukan update dulu ya. Untuk melakukan update Termux, caranya adalah ketikkan apt
update. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke, tunggu sampai proses update selesai. Oke, jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan lakukan upgrade. Ya, caranya ketikkan apt upgrade. Jika sudah, tekan enter. Oke, jika keluar pertanyaan do you want to continue, tekan yes atau ketikkan huruf Y kemudian enter. Tunggu sampai proses berakhir. Oke, jika keluar seperti ini, ketikkan huruf Y, kemudian enter. Ya, jika keluar seperti ini lagi, ketikkan huruf Y, kemudian enter. Oke, tekan Y sekali lagi, kemudian enter. Oke, jika sudah selesai keluar seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi MariaDB atau MySQL, sama saja ya. Jadi MariaDB itu adalah versi gratis dari MySQL. Oke, kita install MariaDB-nya, caranya adalah ketikkan apt install MariaDB. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke, jika keluar pertanyaan seperti ini, do you want to continue? Tekan huruf Y, kemudian enter. Oke, tunggu sampai proses selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ketikkan MySQL d. Oke ya, seperti ini. Jika sudah, tekan enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai seperti ini, sampai langkah di sini ya, dari awal sampai saat ini itu hanya dilakukan sekali saja ya. Jadi proses download dan instalasinya dilakukan sekali saja. Jadi untuk seterusnya tinggal kita buka. Nah, untuk cara membuka MariaDB-nya atau MySQL-nya, caranya adalah ketikkan MySQL seperti ini ya. Jika sudah, tekan enter.
Nah, maka akan masuk ke MariaDB. Nah, sekarang sudah masuk ke DBMS MariaDB. Oke ya. Untuk keluarnya caranya kita ketikkan exit seperti ini, kemudian titik koma, kemudian tekan enter. Oke ya, seperti ini kita berhasil keluar. Nah, untuk masuk tadi kita menggunakan MySQL seperti ini ya. Bisa seperti ini, atau juga kita bisa gunakan MariaDB seperti ini. Enter. Nah, hasilnya sama ya. Jadi bisa menggunakan ketikan MariaDB atau MySQL. Ya, untuk keluar ingat ketikan exit ya, kemudian titik koma, enter. Maka kita keluar. Oke ya. Oke, untuk mengingat-ingat kita tutup dulu Termux-nya ya. Nanti kita buka kembali. Kita keluar dari Termux. Oke. Oke, berikutnya kita jalankan lagi ya. Jadi untuk cara menjalankan MySQL-nya atau MariaDB-nya ya, yang pertama jalankan Termux, kemudian kita langsung ketikkan MySQL, kemudian tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat isi dari DBMS-nya, database-nya apa saja. Cara melihatnya ketikkan show databases. Ya, seperti ini, kemudian titik koma, tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Di dalam DBMS MariaDB saya di sini ada 4 database ya. Di dalamnya ada information schema, MySQL, performance schema, dan test ya. Nah, untuk di video-video selanjutnya nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuatnya, mengelola database, dan lain sebagainya. Di video kali ini saya kira cukup sampai di sini. Ya, bagi yang belum jelas silahkan diulang-ulang lagi videonya, dan jika masih tetap bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.